Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Masih jelang laga derby Jawa Timur, Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Ancaman Dalberto bagi Eduardo Perez dan Marcos Santos tanpa tiga pemain Arema FC, namun tetap optimis untuk mengangkut 3 poin dari kandang Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez bicara kualitas striker asing Arema FC Dalberto yang saat ini menjadi top skor sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 10 gol. Hal itu disampaikannya menjelang Persebaya Surabaya menjamu Arema FC. Semua orang tahu bahwa Dalberto adalah pencetak gol terbanyak di liga. Tapi seperti yang selalu saya katakan, bagi saya dia hanyalah satu pemain di Arema FC. Pelatih asal Spanyol itu lebih mewaspadai Arema FC sebagai sebuah tim. Tidak hanya fokus pada Dalberto, meski menyadari ancaman besar yang akan diberikan oleh striker berusia 31 tahun tersebut. Dalberto memang menjadi mesin gol Arema FC yang musim ini sudah mencetak 10 gol dan 1 assist dari 10 penampilannya. Musim lalu, striker asal Brasil itu berhasil menciptakan 15 gol dan 4 assist dari 33 penampilannya bersama Arema FC. Arema memiliki skuad yang sangat bagus, pelatih yang sangat berpengalaman, dan kami tidak fokus pada satu pemain. Kami tahu potensi Arema, tapi kami akan bekerja sangat keras untuk melakukan yang terbaik, tegas pelatih berusia 48 tahun itu Eduardo Perez. Laga bertajuk Derby Jatim ini jelas akan berjalan dengan tensi tinggi, sekaligus mendapatkan atensi khusus dari kedua kelompok supporter kesebelasan karena rivalitas kedua tim. Bahkan riak-riak Cywar di media sosial sudah berlangsung beberapa waktu lalu dan semakin intens belakangan ini. Mulai diperlihatkan kedua kelompok supporter sejak beberapa waktu yang lalu, bahkan beredar di media sosial saling balas cywar yang dilakukan oleh kedua kelompok supporter. Bagi Eduardo Perez, laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 ini bisa dibilang laga penentu nasibnya di Persebaya Surabaya. Sebelumnya sudah banyak bonek mania yang menyuarakan agar Eduardo Perez mundur dari kursi pelatih. Akibat performa buruk Persebaya, 5 laga terakhir hanya meraih 1 kemenangan. Bahkan beberapa supporter bonek telah menyuarakan menang atau kalah Eduardo Perez harus mundur. Eduardo Perez pun menyadari ini pertandingan besar, ini derby. Saya tahu rivalitas Arema dan Persebaya. Bagi kami, ini pertandingan yang sangat penting. Kami akan bekerja sangat keras untuk melakukan yang terbaik. Di sisi lain, Eduardo Perez pun harus merelakan 3 pemainnya tidak bisa memperkuat Persebaya Surabaya dalam derby ini. 3 pemain tersebut adalah Francisco Rivera dan juga Leo Lelis, serta 1 pemain yang masih dalam pemulihan yaitu Risto Mitrevski. Dengan absennya 3 pemain tersebut, tentu saja Eduardo Perez harus memutar otak untuk memaksimalkan skuad yang ada di Persebaya Surabaya. Sementara pelatih Arema FC Marcos Santos akan berusaha meredam permainan tim Persebaya yang dikenal cukup agresif sebagai bahan untuk mempersiapkan taktik dalam pertandingan nanti. Di mata Marcos Santos, Persebaya adalah tim kuat yang dihuni oleh sejumlah pemain berkualitas. Persebaya adalah tim bagus, motivasi dari suporternya bonek mania membuat mereka lebih kuat. Permainan mereka cukup agresif dan kerap melakukan pressing sangat tinggi di posisi atas. Dalam pertandingan nanti dipastikan Persebaya yang tidak akan diperkuat oleh Francisco Rivera yang harus absen setelah mendapatkan kartu merah. Kondisi ini cukup merugikan bagi Persebaya karena harus kehilangan kreator serangan lini kedua. Akan tetapi hal itu justru menguntungkan Arema FC yang berambisi pulang dengan 3 poin dari Surabaya. Kami tahu Rivera tidak bisa main karena dapat kartu merah. Tapi kami harus hati-hati karena mereka punya Bruno Moreira
Dia pemain bagus dan punya kecepatan. Persebaya adalah tim kuat, tapi Arema juga harus lebih siap. Arema FC saat ini bertengger di posisi ke-9 dan Persebaya di urutan ke-8 klasemen sementara Super League dengan sama-sama mengkoleksi 15 poin. Sejauh ini persiapan kami cukup bagus. Kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di pertandingan sebelumnya telah kami evaluasi dan lakukan perbaikan, dan kami terus berbicara kepada seluruh pemain. Skuad Arema FC pun diterpa kabar buruk jelang lawatan krusial ke Persebaya, sebab 3 pemain andalannya dipastikan absen dalam laga panas melawan rivalnya. Absennya para pemain ini menimbulkan masalah serius, khususnya memicu krisis bek sayap di tubuh Singoedan dan juga pemain yang ada di posisi tengah. Sebuah posisi yang sangat krusial dalam skema permainan. Kekurangan amunisi di lini pertahanan samping ini tentu menjadi tantangan berat bagi Arema FC untuk mencuri poin dari rival abadi mereka. Marcos menyebut timnya akan kehilangan 3 orang pemain melawan Persebaya nanti. Jadi masing-masing karena larangan bermain 3 pertandingan. Kemudian Arkan Fikri yang masih memperkuat timnas kemungkinan juga akan absen karena dari 2 pertandingan timnas ia belum turun sama sekali dikarenakan masih dalam pemulihan cedera. Pemain selain Arkan Fikri yang akan absen adalah Bayu Setiawan yang kena sanksi 3 pertandingan, dan juga gelandang tengah Julian Guevara. Selain itu Arema FC juga tengah dilanda krisis di posisi bek sayap setelah Ahmad Maulana mengalami cedera pada anterior circuit ligament atau ACL. Kini hanya tersisa 2 bek murni, Rifat Marasabesi dan juga Johan Ahmad Farici. Kendati banyak pemain yang absen dan krisis di posisi bek sayap, Marcos Santos tidak kendor atau patah arang. Kita akan memainkan pemain yang siap untuk laga menghadapi Persebaya. Kami optimis bisa mencuri poin di sana, tapi sekarang kami persiapkan dulu strategi dengan matang untuk bermain di hadapan ribuan bonek. Ia menginginkan skuadnya benar-benar bisa menjaga emosi. Apalagi Arema FC dan Persebaya saat ini menjadi 2 tim dengan koleksi kartu merah terbanyak, membuat resiko bermain dengan 10 pemain sangat besar. Saya sudah bicara dengan para pemain agar tidak melakukan pelanggaran yang menyebabkan kartu merah. Karena jika mereka mendapatkan itu akan sangat merugikan tim. Sebagai amunisi, Marcos Santos dan tim bergerak cepat menyiapkan tim secara intens dengan sesi latihan berat. Para pemain serius menjalankan instruksi sebagai persiapan menghadapi tekanan besar dari supporter tuan rumah. Ditegaskannya seperti yang sudah saya katakan 2 pekan lalu, mental pemain sudah kami siapkan dan mereka siap menghadapi pertandingan. Apalagi tiket laga Persebaya menghadapi Arema FC yang sudah ludes membuat tekanan kepada para pemain semakin besar. Namun Marcos Santos justru melihat itu sebagai motivasi tambahan. Saya meyakini Arema bisa membawa 3 poin dari Persebaya supaya kami bisa naik lagi ke papan atas klasemen. Selain Arema FC, beberapa pemain Persebaya juga akan absen seperti kami katakan sebelumnya. Ada 3, yaitu Francisco Rivera, Leo Lelis, dan juga Risto Mitrevski. Kita akan lihat duel Persebaya menghadapi Arema FC yang akan kick off pada 15.30 tanggal 22 November nanti. Siapa yang akan bisa memaksimalkan laga tersebut? Semoga pertandingan berjalan lancar dan bisa menampilkan permainan terbaik kedua tim. Tentu saja bisa dinikmati oleh pecinta sepak bola nasional di seluruh Indonesia. Begitu kiranya update informasi yang bisa kami bagikan kali ini, semoga bermanfaat, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami, serta teman-teman yang baru bergabung, semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.